Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Maharani Argianti Nurrahman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi di mata kuliah analisa numerik yang berjudul Implementasi Algoritma One Step Second untuk Prediksi Peminat SNBT 2024. Jurusan Informatika dan Ilmu Komputer di Universitas Pulau Jawa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan saya. Yang pertama ada Agil Zulfa, yang kedua ada Novia Nur Aini, yang ketiga ada Dita Dwinandra, yang selanjutnya ada Sylvia Farida, ada Amar Fadilah, dan Jalfa Salsabila. Baik, langsung saja untuk slide pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Kepada Sylvia, dipersilahkan. Pengertian metode one step second merupakan metode numerik untuk mencari akar persamaan linier. Metode ini merupakan perbaikan dari metode regulasi dan Newton-Raphson dengan menggunakan dua titik awal untuk mencari titik potong garis lurus yang mendekati akar persamaan. Untuk rumusnya bisa dilihat di bawah ini. Next. Adapun implementasi one step second pada peminat SNBT 2024, studi kasus yang kami temui yaitu penelitian ini menggunakan dataset dari tahun 2019 hingga 2023 untuk memprediksi minat peserta SNBT pada jurusan informatika dan ilmu komputer di Pulau Jawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada implementasi one step second pada MATLAB. Yang pertama ada implementasi one step second pada peminat yang digunakannya ada 3 modul. Model pertama 2 strip 7 strip 1. Pelatihan dan pengukuran kinerja dengan metode one step second atau Train OS dengan jaringan saraf arsitektur 2 strip 71. Hasil pelatihan adalah sebagai berikut. Hasil dengan pelatihan hasilkan EPOS sebesar 26 iterasi dengan waktu latih selama 10 detik. Selanjutnya ada pelatihan pada jaringan saraf arsitektur 210 strip 1. Hasil pelatihan dengan penggunaan fungsi Train OS ini menghasilkan iterasi sebanyak 6 dan waktu pelatihan selama 0 detik. Yang terakhir ada pelatihan dan pengukuran kinerja dengan metode Train OS pada jaringan saraf arsitektur dengan model 12-1. Pada model ini, dihasilkan EPOS sebesar 12 iterasi dengan waktu latih selama 0 detik. Nah, selanjutnya ada implementasi one step second pada daya tampung. Implementasi pada daya tampung ini menggunakan 3 model. Yang pertama ada 2 strip 6 strip 1. Selanjutnya, pelatihan dan pengukuran kinerja dengan metode one step second atau Train OS ini dihasilkan EPOS sebesar 16 iterasi dengan waktu latih sebanyak 0 detik. Hasil pelatihan bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada pelatihan dan pengukuran kinerja dengan metode one step second atau Train OS dengan jaringan saraf arsitektur model 2 strip 8 strip 1 dihasilkan EPOS sebesar 18 iterasi dengan waktu latih selama 0 detik. Hasil pelatihan dapat dilihat dalam gambar berikut. Yang terakhir ada model pelatihan pada jaringan saraf arsitektur 2 strip 11 strip 1. Pada hasil pelatihan jaringan saraf arsitektur ini dihasilkan EPOS sebesar 10 iterasi dengan waktu latih sebanyak 0 detik. Lalu selanjutnya ada implementasi one step second pada Excel yang dihasilkan dari MATLAB yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kali ini ada implementasi one step second pada Excel. Pada Excel ada beberapa tahap, yaitu ada data peminat, kemudian normalisasi data peminat, data daya tampung, normalisasi daya tampung, prediksi peminat, prediksi daya tampung, dan hasil akhir. Dalam data peminat, kami mengambil dari 12 data universitas di Pulau Jawa. Kemudian data yang kami ambil ini dinormalisasikan dengan menggunakan rumus X aksen sama dengan 0,8 dalam kurung X dikurangi A ditambah 0,1 per B dikurangi A ditambah 0,1. Setelah datanya dinormalisasikan, data dua yaitu data training dan data testing. Di dalam data training dan testing yang dilakukan pada
MATLAB sebelumnya menggunakan 3 model arsitektur jaringan, yaitu 2.10.1, 2.12.1, dan 2.7.1. Contoh pada tabel model arsitektur 2.10.1 yaitu kita memasukkan target Y1, lalu nilai output ini diperoleh dari training dan testing. Lalu nilai error ini diperoleh dari target Y1 dikurangi outputnya. Selanjutnya ada SSE yang diperoleh dari nilai error yang dikuadratkan. Setelah itu totalkan semua jumlah SSE dan MSE yang diperoleh dari total SSE yang dibagi 12, karena 12 merupakan jumlah dari baris datanya. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada data testing. Selanjutnya sampai kita bisa mendapatkan nilai MSE dengan akurasi paling besar dengan membandingkan ketiga MSE dari model arsitektur tersebut untuk dijadikan prediksi. Setelah perhitungan data peminatan selesai, lalu menghitung data daya tampung dengan perhitungan yang sama dengan mengumpulkan data sampai membandingkan ketiga model arsitektur yang digunakannya. Prediksi peminat diambil dari hasil 2.10.1. Target merupakan hasil dari target Y1, target diprediksi. Target prediksi ini merupakan output dengan rumus prediksi sebagai berikut. Next. Maka setelah semuanya selesai dihitung dengan mendapatkan 2 target prediksi dari data peminat dan daya tampung, untuk hasil akhir kita bisa memprediksi data peminat dan daya tampung SNBT di tahun 2024 dari 12 universitas seperti tabel berikut ini. Baik, selanjutnya merupakan implementasi pada tampilan UI UX. Yang pertama ada tampilan Low Fidelity atau wireframe. Low Fidelity wireframe merupakan desain yang dibuat secara sederhana dan dibuat dalam bentuk yang masih kasar. Berikut merupakan tampilannya. Next. Kemudian dibuat rancangan high fidelity-nya. Yang pertama ada tampilan menu home. Terdapat logo SNBT, deskripsi pembuka, serta tombol untuk lanjut ke page selanjutnya. Pada tampilan ini juga terdapat menu about yang berisikan penjelasan singkat mengenai SNBT dan tujuan dari SNBT. Kemudian terdapat tampilan menu data. Menu data ini menampilkan data peminat dan daya tampung setiap universitas mengenai penerimaan mahasiswa pada jurusan informatika atau ilmu komputer dari 5 tahun ke belakang. Yang terakhir, terdapat tampilan menu prediksi yang berisikan prediksi daya tampung dan peminat pada jurusan informatika atau ilmu komputer di tahun 2024 mendatang. Data yang ditampilkan merupakan hasil perhitungan dari data sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke demo website yang telah kita buat. Jadi di halaman pertama ada navigasi bar yang berisi judul dan beberapa navigasi ke halaman yang dituju. Dan di bawahnya ada mengenai ringkasan tentang website yang kita buat. Terus jika kita klik Discover More di sini, akan muncul halaman selanjutnya yang berisi tentang ringkasan apa itu SNBT. Selanjutnya, jika klik menu data di sini, maka akan muncul menu data yang berisi data daya tampung dan peminat SNBT, Informatika dan Ilmu Komputer dari 2019 dan 2024. Selanjutnya di menu prediksi di sini, jika kita klik, maka akan muncul prediksi peminat dan daya tampung 2024 dari implementasi One Step Second berdasarkan yang telah teman-teman saya jelaskan tadi. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Algoritma One Step Second digunakan untuk memprediksi jumlah peminat SNBT 2024 di jurusan Informatika dan Ilmu Komputer Universitas Pulau Jawa. Algoritma ini terbukti efektif dan akurat dalam memprediksi berdasarkan data historis. Keunggulannya adalah perhitungannya yang mudah dan tidak membutuhkan komputasi yang rumit. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.